Kata Nabi SAW, jika dia bertemu dengan bapaknya nanti di hari kiamat, bertemu dengan ibunya nanti di hari kiamat, maka dia akan menarik baju ibunya. Dan tidak akan pernah berhenti dia menarik ibunya, tidak akan bisa dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita berkumpul di lapangan ini dalam rangka bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini pula bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Pada hari ini hati-hati orang mukmin, hati-hati orang yang bertakwa bersedih. Kenapa? Bagaimana hati ini tidak bersedih? Ditinggalkan sang kekasih, ditinggal bulan Ramadan yang di dalamnya penuh ampunan dan kebaikan, ditinggal oleh bulan yang menyujukkan hati-hati orang yang bertakwa. Selamat jalan kekasihku bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah. Selamat jalan kekasihku bulan Ramadan, bulan yang pada siangnya Allah muliakan dengan siam dan pada malamnya Allah muliakan dengan qiyam. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Tetapi pelajaran dari bulan Ramadan tidak akan pernah pergi pada hati sanubari orang-orang bertakwa. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat yang mulia ini kecuali di dalamnya terdapat maslahat, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang luar biasa yang diajarkan bulan Ramadan kepada hamba-hamba yang muslim, kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang pertama, bulan Ramadan mengajarkan kita agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda perhatikan hadis-hadis Nabi SAW ketika memerintahkan dalam masalah berpuasa, sering sekali digandengkan perintah puasa dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wahtisaban, hanya semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tauhid merupakan sumber kebahagiaan bagi hidup seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan wanita, wa huwa mu'minun, dia beriman, mentauhidkan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan di dunia, kami jadikan kehidupannya di dunia kehidupan yang bahagia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampurkan tauhid mereka dengan kesyirikan kepada Allah, ulaika lahumul aman,
bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat. Hidup yang bahagia, hidup yang diberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Tetapi sebagian orang menganggap tauhid ini bukan perkara yang penting. Sebagian lagi menganggap tauhid ini perkara yang tabu dan usang. Sebagian lagi menganggap tauhid ini hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang yang sudah lama memeluk agama Islam, seolah-olah mereka tidak butuh dengan tauhid ini. Sungguh, ini ungkapan yang keliru. Bagaimana bisa mereka menganggap tauhid ini tidak penting? Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul-rasulnya dan nabi-nabi di muka bumi ini untuk memperdengarkan manusia tentang tauhid. Laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika kamu menyekutukan Allah, tidak mentauhidkan Allah, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan binasa wahai Rasulullah, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa orang menganggap tauhid ini bukan perkara yang penting? Langit saja hampir pecah akibat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Takadus samawati tafattarna min wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda anda lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahman ay yattakhidha walada. Hampir saja kata Allah, langit itu menjadi pecah, bumi terbelah, gunung roboh akibat perkataan seorang makhluk Allah bahwasanya Allah mengambil seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas bagi Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, mengambil seorang anak. Bagaimana bisa mereka mengatakan tauhid ini tidak penting? Para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar dijauhkan daripada kesyirikan. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, laqad adraktu min salasina min ashabin Nabi SAW kulluhum yakhafuna la anfusihim an-nifaq. Kata beliau, sesungguhnya aku mendapati 30 orang dari sahabat Nabi SAW, semuanya mereka memohon kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan agar dijauhkan diri mereka dari sifat kenifakan, dari sifat kesyirikan. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah, masihkah Anda mengira ancaman Allah kepada orang-orang yang berbuat syirik, ancaman Allah kepada orang yang mentauhidkannya tidak berlaku kepada Anda? Kalau kita mengetahui pentingnya tauhid ini, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini kepada orang-orang yang Anda cintai? Wahai para ayah, wahai para bunda, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensinya kepada anak-anak Anda, sehingga mereka tumbuh besar menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang berbakti kepada dua orang tuanya? Bisa jadi Anda termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat kelak ada seseorang dimasukkan ke surga, ditempatkan di surga tempat yang paling tinggi. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ma hadza? Wahai Tuhanku, apa ini? Kenapa saya ditempatkan di surga yang paling tinggi? Dikatakan kepada orang ini, hadza bistighfari waladika. Ini akibat anakmu yang senantiasa memintakan ampun kepadamu. Ataukah Anda termasuk seorang ayah atau seorang bunda yang tidak perhatian dengan tauhid, sehingga Anda tidak memperdulikan pembelajaran kalimat la ilaha illallah kepada buah hati Anda? Wahai para suami, sudahkah Anda ajarkan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, dan konsekuensinya kepada istri Anda, sehingga dia menjadi seorang wanita muslimah, wanita yang taat kepada Allah, yang kelak dia mendidik anak-anak Anda, yang mana mereka berdua akan menuntun Anda ketika Anda dalam keadaan sakaratul maut, membisikkan di telinga Anda, mentalkinkan Anda kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ataukah Anda seorang suami tidak memperdulikan tauhid di dalam kehidupan rumah tangga Anda? Wahai para anak, sudahkah Anda perdengarkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah kepada kedua orang tua Anda? Kepada dua orang tua Anda yang tidak memahami agama, sudahkah Anda ajarkan kalimat ini dan konsekuensinya kepada dua orang tua Anda, sehingga mereka meninggal
bertemu dengan Allah dalam keadaan mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Anda sebagai seorang anak menganggap berbakti kepada dua orang tua hanya sekedar memberikan uang, memenuhi nafkah kebutuhannya sehari-hari? Demi Allah, tidaklah kebaikan dan tidak ada bakti yang paling agung dan tidak ada ihsan yang paling agung bagi seorang anak kepada dua orang tuanya kecuali dia menjadikan kedua orang tuanya meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sebesar apapun harta yang Anda infakkan, yang Anda sedekahkan untuk kedua orang tua Anda, tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mendidik hati kita agar kita senantiasa mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam sebuah hadits qudsi ketika mensifati puasa-puasa orang-orang yang beriman, puasa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kullu amal ibn Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana azzi bihi. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli." Kata Allah, sesungguhnya semua amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya dia meninggalkan makanan, syahwatnya dan minumannya hanya untukku. Kaum muslimin, hendaknya seperti inilah seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, ibadahnya hanya untuk Allah. Ketika dia bersedekah, berinfak, dia semata-mata untuk Allah. Dia tidak minta untuk dipuji, tidak minta untuk disanjung. Ketika dia menuntut ilmu, maka semata-mata dia menuntut ilmu karena Allah. Dia tidak ingin dipuji agar dia dikatakan oleh seorang alim. Ketika dia berbusana syar'i, dia tidak diminta agar dikatakan orang-orang yang telah hijrah, tetapi yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda gila dengan pujian. Sebesar apapun pujian manusia kepada Anda, tidak mengubah posisi Anda di hadapan Allah. Anda tidak menjadi rembulan di hadapan Allah. Anda tidak menjadi bintang di hadapan Allah. Anda adalah Anda. Allah akan membalas kepada Anda sesuai dengan amal ibadah yang Anda lakukan di hadapan Allah. Dan sebaliknya, sebesar apapun celaan, hinaan manusia kepada Anda, tidak mengubah kedudukan Anda, posisi Anda di hadapan Allah. Anda tidak menjadi sampah. Allah akan membalas Anda sesuai dengan perbuatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita ini termasuk orang yang pertama kali diseret dan disiksa dalam api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, kata Abi Hurairah, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Inna awwalan nas yuqda yawmal qiyamah. Orang yang pertama kali dihukumi oleh Allah, diseret, dimasukkan ke dalam api neraka, disebutkan oleh Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an, yaitu seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian dikatakan kepada orang ini, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat terhadap ilmumu, dan apa yang engkau perbuat dengan bacaan Al-Qur'anmu. Orang ini mengatakan, ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Wahai ya Allah, aku belajar ilmu, menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, dan membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran semata-mata hanya untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau belajar ilmu, tidaklah engkau membaca Al-Quran hatta agar engkau dikatakan alim, agar engkau dikatakan orang yang berilmu. Tidaklah engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan qari, agar engkau dikatakan sebagai orang yang ahli Al-Quran. Kemudian didatangkan lagi kepada Nabi SAW orang yang dimudahkan oleh Allah hartanya, dimudahkan oleh Allah rezekinya. Kemudian ditanyakan kepada orang tersebut, fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat pada hartamu. Orang ini mengatakan, ya Rabb, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu laka fiha.
wahai Tuhanku, tidak ada pada jalan kebaikan yang di mana di sana ada perbuatan berinfak, niscaya aku akan berinfak di jalanmu. Kemudian kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan demikian hatta yuqal innahu jawad, agar engkau dikatakan engkau adalah orang yang dermawan. Subhanallah. Jangan sampai kita termasuk orang yang pertama-tama disebutkan di dalam hadis ini. Kalau dulu kita pernah bersedekah, niatnya untuk dipuji. Kalau dulu kita pernah menuntut ilmu syar'i agar kita dikatakan orang alim. Kalau dulu kita memakai busana syar'i agar kita dikatakan orang yang berhijrah. Kalau dulu kita pergi ke kajian agar karena kita ingin mengikuti tren di komunitas kita, maka ubahlah niat Anda sekarang. Mintalah kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, yang mengubah hati manusia. Mintalah kepada Allah agar Allah menjadikan hati kita hati yang tulus, ikhlas dalam beribadah kepadanya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan, menjadikan seorang muslim agar dia menjaga perbuatannya, menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah haramkan. Puasa menjaga lidah Anda tidak berkata-kata kecuali perkataan yang baik. Anda tidak berkata-kata kecuali berkata-kata yang benar. Sungguh amat besar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang sering berdusta di dalam ucapannya dan perbuatannya. Berkata Abu Bakrah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Kata Abu Bakrah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar di antara dosa-dosa besar? Kemudian kata Nabi sallam, ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Kata Nabi sallam, yaitu perkataan dusta ataukah persaksian dusta. Puasa menjaga seorang muslim, menjaga pandangannya dari hal-hal yang Allah haramkan. Dia menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang membuat timbul syahwatnya. Dan seperti itulah seorang muslim. Dia senantiasa menundukkan pandangannya. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika adka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan yang demikian itu lebih suci bagi mereka, karena pandangan merupakan awal seseorang terjerumus dalam perbuatan zina. Oleh karenanya para ulama salaf pernah berkata, an-nadharu bariduz zina. Sesungguhnya pandangan merupakan pos dari perbuatan zina. Dan Allah mengetahui khianat mata kita. Wallahu ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat mata kita dan apa yang disembunyikan di dalam dada-dada kita. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Abbas, wa huwa rajulun fi qaumin, yaitu dia adalah seorang laki-laki berada di sebuah kaum. Marra bihim ra'atun, lewat pada mereka seorang wanita. Faghadda basarah, dan laki-laki ini pun menundukkan pandangannya. Falamma ghafilu fanadhara ilaiha, dan ketika kaumnya, ketika masyarakatnya lengah, dia pun menoleh kepada wanita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui khianat mata-mata kita. Puasa menjaga telinga kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh seorang muslim tidaklah dia menjaga telinganya dari perkara-perkara yang Allah haramkan kecuali tumbuh pada dirinya rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya orang yang tidak menjaga telinganya dari perkara-perkara yang Allah haramkan, entah itu dari alat musik, dari ghibah, dari namimah, maka tidak bisa dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kalimat yang sangat indah, bacaan yang sangat indah, ayat-ayat yang selalu diulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar
hati orang-orang beriman menjadi tenang, kulit dan hati-hati orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa menjaga diri Anda dari berbuat maksiat. Baik Anda ketika Anda dalam sendirian, baik Anda di dalam keramaian. Puasa menjadikan Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah murkanya Allah kepada hamba-hambanya yang bermaksiat tatkala dia sendiri. Berkata Sauban, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la'a'lamanna aqwamun min ummati. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku mengetahui ada sekelompok dari umatku ya'tuna yawmal qiyamah bi amsali jibal tihamati bidha. Dia nanti datang di hari kiamat dengan amal pahala yang begitu banyak seperti gunung Tihamah putih. Faja'alnahu haba'an mansura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah yang dia kerjakan bagaikan debu berterbangan. Berkata Sauban, "Ya Rasulullah, sibhum lana alla nakuna minhum." Wahai ya Rasulullah, sifati kami agar kami tidak termasuk dari golongan ini. Nabi mengatakan, "Innahum min ikhwanikum wa min bani jaldatikum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun lakinnahum idza khalu bimaharihimillah intahakuha." Kata Nabi sallam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang dari kalian, saudara kalian, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Perhatikan, salat malamnya seperti salat malamnya para sahabat. Tetapi apa kata Nabi sallam? Tetapi jika mereka sendiri, mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa, menganggap remeh perbuatan dosa. Mereka menganggap bahwasanya Allah tidak melihat mereka ketika mereka berbuat dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari ibadah puasa. Puasa menjadikan seorang muslim bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Puasa, Allah Subhanahu wa taala melatih seorang muslim dengan ibadah puasanya untuk menahan rasa haus dan lapar. Tujuannya agar dia bisa bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah sedangkan dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencintai Anda. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menyukai Anda. Dan cinta Allah kepada hambanya, cinta Allah kepada makhluknya mengalahkan cinta seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat ketika melihat ada seorang wanita terpisah dengan anak bayinya. Sang ibu ini pun lari ke sana kemari mencari anak bayinya. Kemudian pada saat itu dia menemukan anaknya, dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Melihat pemandangan demikian, Nabi pun berkata kepada para sahabat, "Atariha waladaha finnar." Mungkinkah wanita ini, ibu ini melemparkan bayinya ke neraka, melemparkan bayinya ke api setelah dia berpisah tadi? Kata sahabat, "La ya Rasulullah, demi Allah tidak mungkin sang ibu tersebut melemparkan anaknya ke api." Kata Rasulullah, "Wallahu arham min hadhihi biwaladiha." Demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu ini kepada anaknya. Padahal kasih sayang makhluk yang terbesar di alam semesta ini adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Terlebih-lebih lagi anak itu ketika dia berada di waktu balita. Tetapi kasih sayang Allah melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang ditimpa musibah oleh Allah, yang ditimpa penyakit pada tubuhnya, sehingga penyakit tersebut melumpuhkan badannya, bahkan merenggut nyawanya, maka bersabarlah Anda, besarkanlah hati Anda, dan ingatlah hadis Nabi SAW, "Ma yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ar wa laysa 'alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, tidaklah bala, tidaklah musibah silih berganti menimpa seorang muslim sampai dia berjalan di muka bumi, dia tidak memikul dosa. Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan Anda. Allah Subhanahu wa taala ingin berjumpa dengan Anda. Dengan perjumpaan Anda tidak membawa dosa dengannya.
Wahai saudara-saudariku muslim dan muslimah yang diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya akibat dia meninggalkan perbuatan yang Allah haramkan, maka bersabarlah Anda, besarkan hati Anda, dan ingatlah hadis Nabi SAW, man kana hammul akhirah, barang siapa niatnya di dalam dunia ini hanya untuk akhirat Allah, ja'alallahu lahu ghinan fi qalbih, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a syamlahu, Allah mudahkan semua urusan Anda. Wa atah dunya wa hiya ragimah, dan dunia itu datang di hadapannya dengan penuh kehinaan. Tetapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana hammud dunya, barang siapa hidupnya di dunia ini hanya dunia saja, ja'alallahu al-faqr baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Wa syattata syamlahu, Allah cerai-beraikan semua urusannya. Wa ma atat minad dunya illa ma qaddara minha, dan tidaklah datang kepada dia dari perkara dunia kecuali apa-apa yang Allah tetapkan untuknya. Wahai saudara dan saudariku muslim dan muslimah yang diuji oleh Allah, yang diambil kekasihnya, yang dicabut nyawa kedua orang tuanya, yang diambil nyawa istrinya, atau yang diambil nyawa suaminya, atau bahkan buah belitanya, penyejuk hatinya, anaknya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah Anda, besarkan diri Anda, besarkan hati Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sigharuhum da'amis ahli jannah, sesungguhnya anak-anak kecil yang meninggal adalah penghuni surga. Idza yatalaqqa abah, jika dia nanti di hari kiamat bertemu bapaknya, ya'khudhu bi saubih fala yantahi hatta yudkhilallahu abahul jannah. Kata Nabi sallam, jika dia bertemu dengan bapaknya nanti di hari kiamat, bertemu dengan ibunya nanti di hari kiamat, maka dia akan menarik baju ibunya, dan tidak akan pernah berhenti dia menarik ibunya, tidak akan bisa dilarang sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan kedua orang tuanya di dalam surga. Wahai saudaraku dan saudariku muslim dan muslimah yang diuji oleh Allah dengan anaknya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, besarkanlah hati Anda. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, teruslah Anda beribadah, berbanyak amal soleh Anda dan ibadah Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang beriman kepada Allah, maka Allah kumpulkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka bersama orang tuanya di surga. Berkata Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, walaupun amalan seorang anak tidak berbeda dengan amalan orang tua, walaupun seorang anak waktu di dunia dia ahli maksiat, raja bermaksiat, tetapi dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, kasih sayang Allah kepada dua orang tua ini, Allah kumpulkan dia bersama anaknya di surga akibat ketakwaan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah ini, saya mengkhususkan khutbah yang terakhir ini kepada kaum wanita, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kaum wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, berbicara kepada kaum wanita, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Inni uritukunna aktsaru ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah banyak menghuni di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata para sahabiyah, lima ya Rasulullah, kenapa kami wahai Rasulullah banyak menghuni neraka? Takfurnal ashir, tuksirnal li'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian banyak melaknat dan suka mengingkari kebaikan suami Anda. Wahai kaum wanita, wahai wanita muslimah, wahai wanita ahli sunnah wal jamaah, berbuat baiklah Anda kepada suami Anda. Janganlah Anda ingkari kebaikan suami Anda yang telah diberikan kepadanya. Jagalah kehormatan suami Anda. Pujilah dia, sanjunglah dia, hiburlah dia, bawalah kesedihannya, maka muliakanlah dia, tutuplah aib-aib suami Anda, karena suami Anda, surga Anda dan neraka Anda. Berkata Ammatu Mihsan, kata beliau, pernah pada suatu hari saya berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi pun bertanya kepada saya, Ajatu zawajin ant, wahai Ammatu Mihsan, apakah engkau seorang wanita yang beristri? Kata Ammatu Mihsan, na'am, betul wahai Rasulullah,
aku adalah seorang wanita yang telah bersuami. Kemudian kata Nabi sallam, kaifa anti lahu? Bagaimana kedudukanmu? Bagaimana posisimu terhadap suamimu? Berkata Ammatu Mihsan, ma aluh illa ma ajastu. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah komplain, aku tidak ada hajat dari suamiku kecuali aku penuhi semuanya, wahai Rasulullah, kecuali perkara-perkara yang aku tidak mampu untuk memenuhi hajatnya. Kemudian kata Nabi sallam, fanduri aina anti lahu fa innama hiya jannatuki aw naruki. Kata Nabi sallam, perhatikanlah betul-betul posisimu di hadapan suamimu. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Wahai wanita muslimah, ketaatan yang terbesar bagi seorang wanita setelah dia menikah, setelah dia berbakti, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dia terbesar setelah taat kepada Allah, dia berbakti kepada suaminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan dan kita dijadikan hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.